Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Pertemuan di Istana Negara dengan mengundang partai-partai koalisi pemerintahan, partai-partai yang terlibat di dalam kabinet pemerintahan yang mendukung kabinet Jokowi, tentunya hal itu adalah sah-sah saja dilakukan oleh seorang presiden. Karena dia presiden mungkin akan berkonsultasi ataupun berkomunikasi dengan partai-partai itu terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil. Dengan mendengarkan suara dari partai, diharapkan Jokowi mendengarkan suara dari rakyat, suara dari bawah. Hanya momennya yang kurang tepat karena pertemuan itu dilakukan menjelang Pilpres 2024 di saat semua partai, baik koalisi-koalisi partai mempersiapkan siapa capres yang akan dibawa dan siapa capres yang akan ditawarkan kepada rakyat. Sobat-sobatku semuanya, dengan momen tersebut maka Jokowi menuai kritikan yang luar biasa. Bahkan beliau dikatakan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi atau keperluan partainya demi mencari presiden yang akan meneruskan kebijakannya atau meneruskan pembangunan yang telah dia tetapkan. Dengan tidak diundangnya Surya Paloh atau Nasdem ke dalam pertemuan tersebut, maka Surya Paloh merasakan kecewa yang sangat berat. Surya Paloh merasa bahwa dirinya sudah tidak dipakai lagi atau tidak dilibatkan kembali dalam kabinet Joko Widodo atau dalam kebijakan yang akan diambil oleh Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, Surya Paloh mengatakan bahwa perbedaan harusnya tidak ada masalah. Apa salahnya dengan mendukung Anies Baswedan? Sehingga dia merasa seolah-olah bahwa akibat mendukung Anies Baswedan, akhirnya dia harus terlempar dari koalisi pemerintahan. Karena mendukung Anies Baswedan, akhirnya dia merasa dikucilkan dari koalisi pemerintahan. Surya Paloh lupa bahwa pada saat pembentukan kabinet yang baru di tahun 2019 yang lalu, Surya Paloh merasa keberatan jika Jaksa Agung bukan dari Nasdem. Bahkan dia sempat mengatakan jika Nasdem tidak masuk di dalam kabinet atau jika Jaksa Agung bukan dari Nasdem, maka Surya Paloh akan menarik dukungannya dari pemerintahan Joko Widodo. Waktu Presiden Jokowi mau mengganti Jaksa Agung Prasetyo, Surya Paloh tidak setuju. Bahkan Surya Paloh mengatakan ke saya, kalau Jaksa Agung dicopot, Nasdem akan menarik dukungannya. Aku cek itu ke Jokowi, betul nggak lu? Surya Paloh mengatakan, betul kata Presiden. Tapi kemudian Presiden mengalah, tidak dia lakukan itu catatan gitu loh. Partai yang berkoalisi dengan pemerintahan yang dimenangkan oleh Joko Widodo berani mengatakan bahwa jika kadernya tidak terlibat, maka dia akan menarik dukungan dari pemerintahan Joko Widodo. Ini yang pertama. Surya Paloh seakan-akan lupa bahwa dia pernah mengancam Jokowi. Surya Paloh seolah-olah lupa bahwa dia pernah mengatakan bahwa Jokowi akan keberatan jika tanpa dia. Dan di sini sobat-sobatku yang setia, Surya Paloh kedua kalinya melakukan kesalahan terhadap Joko Widodo. Sebelum yang lainnya mengumumkan siapa capresnya dan sebelum partai-partai yang lain mulai membuat capres itu siapa, koalisi itu bagaimana, partai ini bagaimana, ternyata Surya Paloh yang ada di dalam kabinet Joko Widodo mengatakan bahwa Nasdem mendukung Anies Baswedan, Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi. Anies Baswedan adalah kebalikan dari Jokowi. Jika Surya Paloh mendukung atau mencapreskan Anies Baswedan, otomatis Surya Paloh seolah-olah menantang Jokowi bahwa Surya Paloh sudah tidak membutuhkan Jokowi lagi dan Surya Paloh menganggap Jokowi tidak ada artinya apa-apa bagi dia. Nah, sobatku yang setia semuanya, ternyata setelah tidak diundang oleh Jokowi, Surya Paloh malah kelabakan. Surya Paloh malah merasa dirinya seolah-olah direndahkan atau Surya Paloh merasa bahwa dirinya seolah-olah tidak terpakai lagi. Sebetulnya Jokowi melakukan ini adalah menepati apa yang dikatakan oleh Surya Paloh. Jika apa yang diingini oleh dia tidak diakomodir oleh Jokowi, maka Surya Paloh siap untuk menarik dukungan dari pemerintahan. Maka di sini Jokowi membuktikan, silakan Anda tarik dari pemerintahan, dan Jokowi merasa tidak ada faedahnya dan tidak ada pengaruhnya. Karena pemerintahan Jokowi juga akan selesai pada tahun 2024. Apalagi Surya Paloh mendukung Anies Baswedan yang merupakan
antitesa Jokowi, dan Anies Baswedan sudah menyatakan bahwa dia tidak akan meneruskan pembangunan Joko Widodo, bahwa dia bersama dengan koalisi perubahan akan merubah dan akan kembali ke masa-masa di mana sebelum 2019. Sobat-sobatku semuanya, Surya Paloh seolah-olah lupa, Surya Paloh seolah-olah tidak melihat gajah di mata sendiri, tapi dia melihat debu di mata Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, inilah orang yang boleh dikatakan terlalu percaya diri dan takabur, sehingga dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa akhirnya dia harus jatuh dan terjeblos di dalam lubang yang dia gali sendiri. Kita melihat bahwa survei Anies Baswedan bukannya naik tetapi terus nyungsep. Kita lihat bahwa Anies Baswedan sebetulnya ditolak oleh mayoritas seluruh rakyat Indonesia karena dengan kebijakan yang dia terapkan pada saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2022 kemarin. Apa yang dia kerjakan selama 5 tahun tersebut adalah merupakan sebuah hal yang menyakitkan. Bukan hanya rakyat DKI Jakarta, tetapi ternyata seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena apapun yang dikerjakan, apapun dia lakukan, semuanya adalah berdasarkan kata-kata, dan kata-kata itu tidak bisa dia tepati. Dia mengatakan pada saat akan memimpin bahwa dia akan menutup reklamasi, membatalkan reklamasi. Ternyata setelah dia menjadi gubernur justru dia meng-ACC reklamasi. Belum lagi ditambah dengan kebijakan yang sangat dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu dengan adanya kelebihan-kelebihan anggaran di dalam setiap dinas-dinas atau pos-pos yang membutuhkan anggaran. Anggaran itu sangat melambung tinggi dan hasilnya tidak diketahui, sehingga oleh DPRD DKI banyak menimbulkan masalah. Sobat-sobatku yang setia semuanya, hal yang menyakitkan seluruh rakyat Indonesia adalah pada Pilgub tahun 2017. Anies Baswedan menggunakan tangan-tangan organisasi radikal dan anti toleransi. Melalui tangan-tangan inilah maka persatuan, kesatuan, dan toleransi di DKI Jakarta terpecah belah, dan itu membawa efek untuk seluruh rakyat Indonesia di Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Seolah-olah kita semua merasakan sebuah ketakutan atau kita merasakan sebuah hal yang tidak mengenakkan hati karena melihat apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Sampai-sampai saudara seiman, saudara seagama itu pun dikafir-kafirkan, dan bahkan ada seseorang yang meninggal dunia pada saat prosesi penguburannya dia mengalami kesulitan. Dan masjid-masjid pun digunakan untuk alat-alat sebagai kampanye, yang hal itu sebetulnya sudah menyalahi aturan. Tetapi Anies Baswedan mendiamkannya. Anies Baswedan seolah-olah merestuinya, karena memang seperti apa yang dia katakan, bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung, apa yang dikerjakan oleh pendukung sebetulnya itu adalah sama dengan yang didukung. Di sini kita bisa melihat bahwa memang Anies sebetulnya tidak ada bedanya dengan pendukungnya pada masa lalu 2017 tersebut, yaitu Anies mengiyakan adanya radikal dan intoleransi ini ada. Sobatku yang setia, Surya Paloh membela dirinya bahwa Surya Paloh mengatakan predikat politik identitas sebetulnya tidak perlu disematkan, dan harusnya melihat apa yang dikerjakan Anies selama di Jakarta mengenai toleransi itu. Dia lupa bahwa apa yang dikerjakan Anies di Jakarta secara fisik dan secara program pemerintah sebetulnya hasilnya tidak mengenakkan masyarakat Jakarta. Dan dia juga lupa bahwa Anies memang menggunakan unsur-unsur radikal dan intoleransi. Dan dia juga lupa bahwa di partai koalisinya, bahwa di koalisinya itu ada satu partai yang mengamini, yang akan mengangkat politik identitas sebagai satu-satunya cara untuk memenangkan pemilu. Sobat-sobatku semuanya, Surya Paloh justru mengatakan bahwa ada yang menjegal Anies, upaya menjegal Anies bahkan lewat sebuah kemungkinan, yaitu menggunakan supranatural. Kita tidak tahu apa yang dimaksud supranatural oleh Surya Paloh tersebut, tetapi yang kita bisa mengerti dan kita bisa memahami kata-kata supranatural berarti menggunakan sesuatu kekuatan di luar alami. Kekuatan di luar alami bisa bermacam-macam, termasuk kekuatan menggunakan hal-hal yang berada di dunia gaib, di dunia lain. Sobat-sobatku yang setia, jika Surya Paloh merasa bahwa Anies juga dijegal kemungkinannya dengan model-model supranatural, maka sobat, yang perlu kita pertanyakan,
apakah mungkin bahwa alam supranatural, yaitu mungkin dunia-dunia supranatural, demit, tuyul, babi ngepet, suster ngesot, gendruwo, pocong, apakah mereka juga ikut menjegal Anies Baswedan? Sobat, jika memang mereka ikut menjegal Anies Baswedan, harusnya Surya Paloh mulai mawas diri, Surya Paloh harus mulai mengerti bahwa capres yang dia angkat, capres yang dia dukung, capres yang dia gembar-gemborkan akan sangat baik, membawa toleransi dan segala macam. Capres tersebut bukan hanya tidak disukai oleh rakyat Indonesia, tetapi capres tersebut juga dijegal oleh kekuatan supranatural, dijegal oleh suster ngesot, dijegal oleh genderuwo dan lain sebagainya, termasuk mungkin tuyul dan yang lain-lainnya. Sobat-sobatku semuanya, pemilu 2024 sudah dekat, pilpres sudah dekat, dan mari kita melihat dan kita akan memilih capres yang sesuai dengan hati nurani kita, capres yang akan meneruskan pembangunan Joko Widodo, capres yang terlihat rekam jejaknya sudah jelas, yang memiliki rekam jejak menolak radikalisme dan intoleransi ada di bumi Indonesia, capres yang bisa bergaul, capres yang bisa masuk ke masyarakat, capres yang diterima oleh rakyat, dan capres yang dimana-mana selalu menggaungkan persatuan dan kesatuan, dan akan meneruskan pembangunan yang telah diletakkan dasarnya, fondasinya oleh Joko Widodo. Capres inilah nanti akan kita pilih supaya Indonesia bisa maju, supaya pembangunan bisa berkelanjutan, dan pada ujungnya Indonesia akan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sobat, kita nantikan Pilpres 2024 dan kita nantikan presiden penerus dari Joko Widodo, presiden yang akan meneruskan dan presiden yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Salam Opi Dantos.